Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah bank digital yang iklannya itu sering muncul di televisi, yaitu Alobank. Nah, saya di sini akan mereview mulai dari keamanan, fitur, terus apakah transfernya itu gratis ataukah bayar, lalu akan mereview juga kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama saya mulai dari sejarah Alobank. Dilansir dari Wikipedia, Alobank ini berdiri pada tahun 1993 dengan nama awalnya itu bernama Bank Artagria. Lalu Bank Artagria ini kembali berubah nama menjadi Bank Harda Gria atau sering disebut dengan Bank Harda. Nah, pada tahun 2020 PT Bank Mega Corpora ya, itu telah mengakuisisi dari Bank Harda tersebut dan merubah namanya menjadi Alobank. Nama Alo sendiri itu berarti All in One Bank, dimana maksudnya itu adalah semua jenis transaksi itu bisa dilakukan dalam satu aplikasi begitu ya. Alobank sudah diunduh ya, aplikasi Alobank ini sudah diunduh sebanyak 1 juta plus download dengan rating 4,3. Jadi ini sangat bagus ya, dengan jumlah download 1 juta lalu ratingnya 4,3. Nah, aplikasi Alobank ini sudah dirilis pertama kali pada tanggal 14 Maret 2022. Nah, karena sekarang itu tanggal 15 Juli ya, bulan Juli, dari bulan Maret ke bulan Juli, jadi baru sekitar 4 bulan ya umur dari aplikasi Alobank ini. Jadi dalam waktu 4 bulan Alobank sudah mendapatkan nasabah dari aplikasinya itu sudah 1 juta download. Jadi sudah sangat bagus ya. Oke, sekarang kita mulai dari keamanannya terlebih dahulu ya. Sebelum teman-teman menyimpan uang kita ya di suatu bank, pasti yang pertama teman-teman tanyakan itu adalah apakah bank ini aman atau tidak. Pasti seperti itu. Nah, seperti yang tertera pada website dari Alobank ya, alobank.com. Teman-teman bisa kunjungi saja situsnya ya. Nah, di bagian bawahnya ini ya sudah tertera keterangan bahwa PT Alobank Indonesia Tbk sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan merupakan peserta program penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ya, jadi dari segi legalitas ataupun dari badan hukumnya ya, Alobank ini sudah legal. Dan tentunya karena sudah diawasi langsung oleh OJK, tentunya bank ini sudah aman. Jadi dari sini kita bisa menilai bahwa Alobank ini bukan sekedar bank abal-abal, tetapi merupakan bank yang aman. Itu dari segi legalitasnya. Sekarang kita kaji lagi lebih dalam, yaitu mengenai kepemilikan saham dari Alobank ini. Untuk kepemilikan saham atau backing dari Alobank itu sendiri, sebagian besar saham dari Alobank ini dimiliki oleh PT Mega Corpora ya, dari tahun 2020 sampai sekarang. Itu pemilik saham yang paling besar adalah PT Mega Corpora. Nah, siapa sih itu PT Mega Corpora? Jadi PT Mega Corpora itu adalah perusahaan yang memiliki Bank Mega. Tahu kan Bank Mega teman-teman ya? Nah, Bank Mega itu adalah bank induk dari Alobank, sehingga tidak heran kalau promo-promo yang berkaitan dengan Bank Mega di aplikasi Alobank itu sangat banyak. Di samping itu, jika kita telusuri lagi lebih dalam, Bank Mega sendiri itu dimiliki oleh PT City Corpora. Ya, jadi PT City Corpora itu Hairul Tanjung Corpora ya, jadi yang memiliki itu adalah Bapak Hairul Tanjung ya. Jadi seperti ini logonya, City Corpora. Nah, City Corpora itu adalah perusahaan konglomerat yang besar ya di Indonesia, salah satu perusahaan yang memiliki Transmedia ya, yang punya Transmedia seperti Trans7, Trans TV, Trans Studio, pokoknya seperti itu. Nah, itu adalah yang punya itu adalah PT City Corp. Jadi tidak heran kalau iklan dari Alobank itu sangat marak ditayangkan di
stasiun televisi Trans 7 maupun Trans TV ya, karena itu satu perusahaan dia antara Citicorp terus lalu Mega Corpora sama Alobank itu adalah anak perusahaannya seperti itu. Jika kita lihat dari kepemilikan dan backingnya sudah sangat jelas ya bahwa Alobank ini bukanlah bank yang abal-abal. Perusahaan-perusahaan yang ada di belakangnya pun itu adalah perusahaan yang besar seperti yang saya jelaskan tadi, dari PT Mega Corpora, terus di belakangnya itu ada lagi City Corpora, pemilik dari Transmedia. Jadi kita itu tidak perlu lagi khawatir ataupun ragu dengan Alobank ini, karena dari segi legalitas sudah diawasi oleh OJK dan dari backingnya pun sudah sangat kuat. Oke, sekarang saya akan mereview dari fitur dari aplikasi Alobank ini ya. Dari sini saya akan review menggunakan rekam HP ya, karena aplikasi Alobank ini tidak memungkinkan untuk screen record ya, karena untuk alasan keamanan seperti itu. Nah, jadi tampilan Alobank seperti ini ya untuk tampilan aplikasinya. Saya review dari fiturnya. Yang pertama adalah rekening ya. Rekening dari Alobank ini kita hanya bisa membuat satu rekening saja di Alobank, di mana nomor rekening kita itu adalah nomor HP kita ya, yang kita pakai untuk mendaftar di Alobank. Nah, untuk bunga tabungan di Alobank ini adalah sekitar 4% per tahun ya, teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini ya, di sini. Isi saldo Anda dan maksimalkan bunga 4%. Jadi bunga ini 4% ini cair setiap bulannya. Untuk menikmati fitur-fitur yang tersedia di Alobank ini, teman-teman harus upgrade dulu ke Aloprime dengan melakukan verifikasi KTP. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada bayar ya, ada fitur bayar yang di sini. Untuk fitur bayar di sini adalah fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant yang mendukung, misalnya di tempat Trans Studio, Trans Mall seperti itu. Pokoknya yang mendukung ya, yang bekerja sama dengan Alobank. Biasanya sih yang bekerja sama dengan Alobank itu ya perusahaannya Citicorp ya, seperti Trans Mall, Trans Studio seperti itu. Teman-teman bisa melakukan scan kode QR dan teman-teman bisa melakukan pembayarannya dengan mudah begitu ya, dengan scan saja. Nah, yang kedua ada fitur top up. Nah, di sini dijelaskan cara-cara kita untuk top up di Alobank ya. Ada melalui transfer bank. Di sini transfer banknya itu ada Bank Mega Syariah, melalui Bank BCA juga ada, Bank BNI dan bank lainnya. Pokoknya di sini teman-teman tinggal pilih saja teman-teman pakai bank apa, lalu kita tinggal transfer saja atau top up ke rekening kita di Alobank begitu. Terus yang ketiga ya, di sini ada fitur Pay Later ya. Pay Later ini akan terbuka jika teman-teman sudah sering melakukan transaksi melalui Alobank. Fitur dari Pay Later ini memungkinkan teman-teman untuk berbelanja sekarang tetapi bayarnya nanti begitu ya. Ya, intinya kayak hutang gitulah, kita bisa berhutang melalui aplikasi Alobank ini karena kita bisa belanja sekarang dan bayarnya itu nanti. Terus ada fitur transfer di sini ya. Transfer di sini memungkinkan kita untuk transfer uang dari Alobank bisa ke sesama Alobank, bisa juga ke rekening bank lain. Nah, untuk transfer ke sesama Alobank ini biayanya gratis, sedangkan untuk ke rekening bank ya, di sini teman-teman biayanya itu bisa gratis, bisa juga bayar. Kenapa seperti itu? Contohnya begini. Jika teman-teman ingin mentransfer dari Alobank ke bank BCA misalnya ya, Bank BCA. Nah, di sini ada opsi transfer metode ya, metode transfernya di bagian bawahnya ini. Ada fitur BI Fast, ada juga fitur real time online. Nah, jika teman-teman pakai metode transfer dari BI Fast, ini gratis ya teman-teman ya. Tidak ada biaya admin. Biaya admin IRPIN 0. Ini dijelaskan ya teman-teman ya. Sedangkan jika teman-teman memakai metode transfer real time online, di sini akan kena biaya admin sebesar 6.500. Jadi di sana maksud saya bisa gratis, bisa juga bayar, tergantung teman-teman pakai metode transfer apa. Nah, saya di sini jelaskan bahwa tidak semua bank ini ada dua metode ini. Kadang-kadang ada metode BI Fast, ada real time online, dan kadang-kadang tidak ada metode BI Fast-nya. Contohnya seperti ini. Saya akan pilih
ke rekening bank Sibank misalnya, Sibank. Untuk rekening Sibank ya, misalnya saya akan transfer dari Alobank ke Sibank. Nah, di bagian bawahnya di sini ya, untuk metode transfernya hanya tersedia real time online, tidak ada fitur BI Fast-nya. Sehingga jika kita ingin transfer dari Alobank ke Sibank, tentu saja di sini kita akan membayar biaya admin sebesar 6.500. Karena di Alobank ini yang gratisnya itu jika kita memakai metode transfernya itu BI Fast. Ya, seperti itu maksudnya. Kalau kita misalnya ingin transfer ke BRI misalnya ya, biasanya kan paling banyak penggunanya itu adalah Bank BRI. Bank BRI di sini ada metode transfernya itu BI Fast ya. BI Fast ada, real time online juga ada. Oke, di sini tergantung teman-teman pakai yang mana. Selanjutnya, untuk fiturnya itu ada fitur bayar tagihan, ya, bayar tagihan. Di sini ada untuk beli pulsa, paket data, terus untuk beli token PLN dan juga untuk pembayaran kartu kredit. Menurut saya, untuk fitur tagihan ini masih sangat minim ya. Kenapa seperti itu? Karena masih banyak fitur tagihan yang belum ada atau belum support di sini, misalnya untuk melakukan pembayaran tagihan PDAM, pembayaran BPJS, WiFi ID, TV kabel, dan pembayaran pasca bayar lainnya. Jadi belum ada. Top up e-wallet juga di sini belum ada teman-teman. Ya, sehingga saya nilai ini masih sangat minim ya untuk fitur bayar tagihannya. Terus di sini kita geser ke kanan, ada fitur tarik tunai. Tarik tunai di sini memungkinkan kita untuk menarik uang kita ya dari saldo digital menjadi uang tunai. Tetapi di sini sayangnya hanya bisa dilakukan di mesin ATM Bank Mega saja. Nah, kita tahu bahwa mesin ATM Bank Mega itu masih sangat minim ya di Indonesia, apalagi kalau di daerah-daerah seperti itu belum ada mesin ATM Bank Mega. Jadi saya nilai ini kurang worth it lah menurut saya ya. Lalu ada fitur deposito di sini. Nah, untuk fitur deposito di Alobank, di sini kita bisa menaruh uang kita ya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tenor yang kita pilih. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan ya. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, untuk deposito di Alobank ini minimalnya itu adalah 10 juta. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, kita bisa taruh di sini, depositokan di Alobank, di mana bunga di Alobank ini adalah 6% per tahun. Jadi lebih besar bunga depositonya ya daripada bunga tabungannya, di mana bunga tabungannya itu adalah 4%, sedangkan depositonya itu 6% per tahun, tetapi tentu saja pokoknya itu gede ya, yaitu 10 juta. Terus di sini ada fitur kirim hadiah. Kirim hadiah ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim hadiah berupa poin ya, poin Alo Poin namanya yang ini ya. Di sini kalau kita baru pertama kali mendaftar itu kita dapat poin sebesar 25.000, di mana poin ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran ataupun pembayaran di bayar tagihan maupun pembayaran saat kita belanja seperti itu. Kita bisa gunakan poin ini. Lalu kita juga bisa mengirimnya ke teman ya ataupun ke saudara kita yang memakai Alobank. Kita bisa kirim poin kita ya. Itu namanya kirim hadiah. Lalu di sini juga ada fitur dana instan. Dana instan ini akan terbuka fiturnya jika teman-teman sudah sering menggunakan Alobank untuk melakukan transaksi, di mana untuk dana instan ini memungkinkan kita untuk meminjam uang dari Alobank, dari Bank Alo ya. Nanti akan dikirimkan ke rekening kita, tentu saja itu meminjam dengan bunga ya. Jadi itu yang dimaksud dengan dana instan. Daripada kita meminjam di aplikasi pinjol yang ilegal, tentu saja ini lebih baik ya di Alobank karena sudah resmi diawasi oleh OJK. Oke, itu adalah beberapa fitur dari Alobank. Sekarang saya akan review kelebihan dan kekurangan dari Alobank. Yang pertama, nomor rekening dari Alobank ini sangat simpel, yaitu hanya memakai nomor HP kita saja. Jadi tentu saja akan lebih mudah ya untuk diingat nomor HP atau nomor rekening kita.
Biasanya kalau nomor rekening itu kan panjang-panjangnya, susah diingat. Tetapi kalau nomor rekening di Alobank itu sangat simpel, yaitu hanya memakai nomor HP kita saja, sehingga sangat mudah diingat. Yang kedua, transfer antar bank menggunakan Alobank itu gratis ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika kita menggunakan fitur BI Fast, itu akan gratis biaya admin. Ya, kita akan memakai BI Fast, sehingga kita akan gratis biaya admin ke sesama bank Alo ataupun ke bank lainnya. Lalu ada fitur deposito ya, kelebihan yang ketiga di sini ada fitur deposito. Jika teman-teman punya uang dingin, teman-teman bisa gunakan fitur deposito ini untuk mendapatkan bunga yang lebih besar. Tentu saja menggunakan deposito di Alobank ini tidak perlu ribet ya, berbeda dengan deposito di bank konvensional, akan membutuhkan waktu yang lebih lama, terus juga lebih ribet. Sedangkan untuk di Alobank ini depositonya pun menjadi lebih gampang dan singkat karena hanya melalui online saja. Yang keempat, bunga Alobank ini cukup bersaing, di mana untuk bunga tabungannya itu sebesar 4%, lalu untuk depositonya itu cukup besar ini ya, yaitu sekitar 6%. Kelebihan yang kelima, di Alobank ini ada banyak promo ya, terutama yang berhubungan dengan Bank Mega dan juga berhubungan dengan City Corpora seperti Transmart, Transmedia seperti itu. Jika teman-teman di daerahnya itu ada Transmall dan rekan bisnis dari Alobank itu, nah teman-teman bisa sangat diuntungkan ya, karena banyak promo yang bisa teman-teman dapatkan di aplikasi Alobank. Yang keenam, pendaftaran dari Alobank ini sangat mudah teman-teman. Jadi kita hanya perlu verifikasi KTP, lalu juga verifikasi wajah. Tidak ada sesi video call di Alobank seperti halnya dengan bank digital lainnya ya. Sehingga proses pendaftaran atau buka rekening di Alobank ini pun sangat ketat gitu. Oke, kelebihan yang selanjutnya, yang ketujuh, di Alobank itu tersedia pay letter dan juga dana instan ya, dimana ini sangat berguna bagi teman-teman yang perlu uang mendadak untuk kebutuhan tertentu, sehingga ini bisa menjadi pilihan ya, daripada teman-teman meminjamnya di aplikasi pinjol yang ilegal. Tentu saja dengan menggunakan pay letter ataupun dana instan yang ada di Alobank ini menjadi pilihan yang terbaik karena ini sudah diawasi oleh OJK. Yang kedelapan, teman-teman bisa melakukan tarik tunai seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita bisa melakukan tarik tunai di mesin ATM Bank Mega. Nah, itu adalah beberapa kelebihan yang bisa saya temukan di aplikasi Alobank. Sekarang saya akan review tentang kekurangan di Alobank. Kekurangan Alobank yang pertama adalah tidak semua transfer bank itu gratis. Ya, misalnya yang seperti saya jelaskan tadi, misalnya kalau kita ingin transfer dari Alobank ke Cbank ataupun misalnya ke Bank Neocommerce, itu tidak ada metode transfer BI Fast. Ya, hanya ada real time online, di mana ini kita dikenakan biaya admin sebesar 6.500. Ya, ini adalah kekurangannya. Jadi tidak semua bisa gratis biaya admin gitu ya. Kekurangan yang kedua dari Alobank adalah di sini tersedia tarik tunai, tetapi hanya berlaku di mesin ATM Bank Mega saja. Ya, kita tahu bahwa mesin ATM Bank Mega di Indonesia, apalagi kalau yang di daerah terpencil begitu ya, atau di kota-kota kecil, itu belum tersedia. Dan jumlahnya pun masih sangat minim. Jadi menurut saya kurang worth it lah ini ya. Terus yang ketiga, di sini tersedia deposito ya, dimana kekurangannya, kenapa saya bilang kekurangannya, karena di sini pokoknya itu lumayan besar ya, yaitu sekitar 10 juta, minimalnya 10 juta. Kalau dibandingkan dengan bank digital lainnya ya, seperti Bank Neocommerce ataupun Cbank, itu pokoknya lebih kecil ya. 1 juta pun kita bisa melakukan deposito ya kalau di Cbank, tapi kalau di Alobank itu minimalnya 10 juta. Di Alobank proses loginnya itu menurut saya sangat ribet, karena pada saat kita login itu kita memasukkan nomor HP dan juga password. Tentu saja password itu kan lumayan panjang ya, dan juga ada karakter-karakter spesial dan juga huruf besarnya itu, sehingga proses loginnya itu cukup ribet dan juga lebih lama dibandingkan dengan kita kalau misalnya login itu menggunakan PIN, itu akan lebih cepat. Nah, di sini pun sebenarnya sudah tersedia sih fitur fingerprint ya, sidik jari, tetapi
Biasanya sih kalau fingerprint ataupun sidik jari itu sering tidak terbaca karena kadang-kadang kan jari kita itu basah ataupun misalnya berkeringat begitu ya, sehingga sidik jarinya itu tidak berfungsi atau tidak terbaca oleh sistem HP-nya begitu. Oke teman-teman, jadi begitulah ya sedikit review dari Alobank. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan sekedar investasi ataupun ingin menyimpan uangnya di Alobank ini, saya rasa sangat aman ya, sangat recommended ya, karena sudah diawasi oleh OJK dan juga sudah terdaftar sebagai anggota LPS. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.